Halo guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Bincang Motivi. Dan tamu Motivi kali ini sangat istimewa, seorang pelari cantik dan selebgram. Nah, kerjaannya lari, jadi ini lari beneran ya, bukan lari dari kenyataan. Yang unik dari tamu kita kali ini adalah dia dulu mahasiswa saya yang lalu tiba-tiba menghilang, lalu datang lagi sebagai kru film bersama saya bekerja di film Sugia, dan lalu hilang lagi dan tahu-tahu sekarang kembali ke sini sebagai seorang pelari. Nah, siapa dia? Bersama saya Sarah Lea Tunas. Wala, Sarah. Halo, saya harus sungkem dulu ini. Iya, gimana Sar, kabar Sar? Baik, baik banget, sehat banget. Ini dari Bogor lari. Dari Bogor itu kan jaraknya Bogor sampai Jogja itu kurang lebih kan 580 ya, itu kalau dihitung-hitung 2 bulan lah saya lari berarti. Oke. Sar, yang menarik nih ya, ini kita ngobrol tentang lari tetapi juga tentang hidupmu. Yang menarik, kisah hidupmu ini sangat unik gitu. Agak muter-muter nikung-nikung sih Romo. Banyak tikungan ya. Dulu kamu saya kenal sebagai mahasiswa di bidang keagamaan guys. Ini kan ngeri kan ini. Jadi di dunia yang suci-suci Sangat gitu ya. suci, meditasi, berdoa. Ya. Lalu tiba-tiba hilang gitu. Lalu tiba-tiba menjadi kru film. Betul. Dan kamu belajar film sampai ke Seattle waktu itu ya, di Amerika sana ya. Lalu hilang lagi dan sekarang tiba-tiba jadi pelari dan selebgram juga nih. Aduh. Nah, kalau soal ini gimana sih kejadiannya, profesi apa yang menurutmu ini paling kesasar, yang mana di antara 3 ini? Oh tenang Moti, aku tuh masih ada yang lain. Jadi Oke, selain ya. dari itu aku sempat jadi makeup artist. Oh, jadi makeup artist. Semalam nikung sana sini memang. Banyak tikungan ya. Ini Banyak yang tikungan. paling kesasar yang mana nih? Kira-kira? Paling kesasar, kalau aku sih merasa nggak ada yang kesasar ya. Oh enggak. Memang walaupun jaraknya kadang-kadang kan namanya hidup nggak bisa lurus terus ya. Mungkin nih ada orang yang hidupnya linear lurus menuju satu tujuan. Kalau saya kayak jalannya diputar ke banyak hal gitu. Jadi harus nyobain jadi belajar berdoa yang baik dulu gitu kan. Di pendidikan agama Katolik, terus diputar jadi anak film, diputar lagi kemana, ke makeup artist, jadi MC sempet, terus akhirnya jadi MC juga. sekarang masih juga kadang-kadang sampai sekarang akhirnya terdampar di dunia pelarian Indonesia gitu. Indonesia. Ini istilah lari ini Pelarian. agak berbahaya. Sering orang menganggapnya lari dari kenyataan. Nah, iya, tapi ini lari beneran ya. Fisik. Padahal ya kalau orang bilang lari kenyataan, justru itu kalau orang benar-benar lari, justru itu sebenarnya lari menuju masa depan dan Masa tujuan depan. yang jelas Oke, gitu. wah ini keren ini. Oke, baik. Sebelum sampai ke hal yang serius nih, ini udah langsung serius nih. Pertanyaan kedua, hidupmu ini kan banyak putar haluan lah. Banyak tadi ya. putar haluan. Banyak tikungan. Nah, lalu kamu bagaimana sih memandang hidup ini, dan mungkin ada filosofi yang kamu hayati dalam hidupmu? Ini langsung serius nih. Langsung serius. Aduh langsung berat. Oke. Ya, kalau aku sih Moti, aku sih berdasarkan dari dulu ya. Mungkin dasarku itu dari pendidikan agama Katolik, terus aku belajar menaruh fondasi hidup kan di sana. Jadi aku memang selalu merasa bahwa hidup itu harus dimaknai gitu. Hidup itu harus dimaknai supaya menjadi berarti. Ya. Jadi kemanapun hidup ini membawaku menikung-nikung, harus kumaknai dan harus kuhidupi. Ya. Bisa dibilang kayak aku percaya banget dimanapun aku ditabur, dimanapun aku ditanam, aku harus tumbuh dan berkembang di situ. Bahkan aku nggak boleh sekedar tumbuh di sana, aku harus menumbuhkan sekitarku juga. Tumbuh dan berbuah. Iya, berbuah dan bisa membuat orang di sekitarku juga ikut tumbuh dan berbuah dimanapun itu. Jadi aku selalu ngerasa dimanapun aku dibawa menikung, aku menjalani itu sebaik-baiknya, dan puji Tuhan akhirnya aku selalu bangga, selalu bilang aku selalu meninggalkan sebuah legacy yang baik di sana gitu. Oke, wah ini menarik, sangat mulia sekali hidupmu. Kan mantan murid Romo. Jadi banyak tikungan, tetapi di tikungan apapun hidupmu harus bermakna. Iya, jadi justru mungkin aku ngerasa aku sengaja dibawa menikung di situ untuk menghidupi di sana. Ya. Supaya orang di sana juga merasakan aku jadi berkat di situ, bisa berbuah dan memberi berkah betul. bagi orang-orang Jadi ketika sekitar. akhirnya aku pergi pun juga
udah ada orang lain yang berbuah juga di sana, melanjutkan dan akhirnya membuahkan orang lain juga di situ. Baik, kalau kita kembali ke zaman dulu nih, kita pernah satu kampus gitu dan kamu Saya belajar, sungkem lagi sama Romo. kamu belajar soal-soal agama. Itu ada gunanya sih kalau sekarang kamu jadi pelari. Apa yang kamu pelajari di bangku sekolah? Nah, ini nih, aku tuh bukan paling gregetan ya. Justru kan kalau soal aku jadi guru agama dulu itu banyak teman-temanku yang saat ini teman-teman di circle lari itu nggak tahu yang pasti. Jadi cukup surprise kalau mereka tahu. Tapi yang justru sebenarnya aku bukan kecewa ya, cukup bingung ketika justru teman-temanku yang sesama mahasiswa dulu atau ada di kelas atau kakak kelas atau mungkin bahkan beberapa dosen yang ketika tahu profesi sekarang terus bisa bilang, ya sayang dong dulu belajar di kampus pendidikan agama, wah sayang dong gelarnya nggak kepake. Aku justru jadi bingung di situ. Lah kalau misalnya kita belajar di sini, bukannya kita ya sebenarnya paling tahu ya apa yang kita pelajari ini gunanya di mana. Jadi buatku ya gunanya itu ya aku nggak cuma sekedar belajar pendidikan, teori teologi, teori pengajaran di sekolah, membuat materi ajaran, tapi lebih dari itu aku belajar naruh dasar hidupku kan di situ. Belajar spiritual, mengolah perasaan, mengolah emosi, mengolah apapun yang terjadi dan melihat segala sesuatu dalam kacamata pengalaman rohani atau pengalaman spiritual yang justru akhirnya bisa bikin kita kuat dimanapun kita berada. Jadi sekolah itu semacam infrastruktur gitu ya. Betul. Yang ke hidup kita lalu dibangun di atas itu dengan dasar-dasar yang kuat. Aku selalu ngerasa bahwa akarku selalu di pendidikan agama Katolik itu. Karena kalau sekarang aku bisa sampai di titik ini, walaupun dibawa menikung sana sini, aku nggak tumbang nggak jatuh, karena aku kuat di sana. Aku bisa setabah ini, bisa sekuat ini, karena aku punya visi yang udah dibangun di situ. Jadi terima kasih banyak ya Kampus Sanata Dharma. Oh ini ada anak Sanata Dharma ini. Oke Sar, ini pertanyaan ini agak unik nih. Menurut Sarah nih, hidup ini berjalan cepat atau lambat? Nah, kalau lambat itu ya hidup ini boring banget gitu ya. Tapi kalau cepat itu ya pasti kamu gembira dengan hidup ini. Ini pertanyaan ini kayaknya kalau nggak dimotivi kayaknya nggak akan keluar nih. Memang beda ya kalau soal cepat lambat ini dekat dengan dunia lari kan. Mau lari lambat atau cepat gitu. Tapi filosofis. Kalau aku ngerasa justru sebenarnya lambat pasti enggak ya. Aku ngerasa, tapi dibilang cepet juga aku selalu, kalau cepet itu aku ngerasa adalah aku nggak sadar atau udah lewat gitu. Jadi aku pun nggak ngerasa seperti itu. Makanya kalau bisa aku bilang mungkin berjalan pada tempo yang semestinya karena aku ngerasa aku ngejalaninnya menikmati setiap harinya. Aku tahu apa yang ku kerjain, aku tahu apa yang ku pelajari pada hari ini, hal baru apa yang bisa ku eksplor, hal baru apa yang bisa ku kasih ke orang lain. Jadi ketika dijalanin ya aku menikmati dan menikmati sangat menikmati. Kemudian juga at the end of the day atau at the end of the week atau at the end of the year aku bisa looking back terus aku ngerasa iya dibilang cepet enggak tapi banyak yang aku kerjain gitu. Jadi ini ada penekanan pada menikmati hidup itu sendiri lalu belajar dari kehidupan. Aku tuh ini keren ini. aku salah satu yang kupegang adalah aku selalu bilang ke diriku harus belajar lagi, belajar terus. Ibaratnya salah satu mungkin prinsip hidupku ya. Ibaratnya yang soal gelas, aku harus terus ngasih orang lain. Kalau aku mau diisi baru, aku harus selalu berbagi. Tapi supaya aku punya hal yang bisa aku bagi, aku pun harus diisi terus. Jadi ya udah, aku selalu bertanya diriku sendiri, apa yang bisa aku bagi, apa yang bisa aku dapat lagi. Jadi aku punya target setiap tahun aku itu harus belajar hal baru. Kayak misalnya tahun kapan itu aku kembali nge-refresh diri untuk belajar fotografi. Kemudian next year-nya aku coba belajar editing foto yang seperti apa. Tahun lalu aku sengaja ambil kursus singkat digital marketing 3 bulan. Gitu. Karena aku mikir aku harus belajar teorinya dasarnya seperti apa supaya bisa punya kacamata buat memandang dunia digital ini gitu. Nah kayak tahun ini aku juga nanya lagi di awal tahun, apalagi ya tahun ini gitu. Nanti tahun ini aku bulan depan ngambil sertifikasi untuk jadi fitness coach. Gitu. Ini hidupmu keren ini. Ini saya kira banyak orang pengen
menjadi seperti Sarah ini? Enggak sih, pada dasarnya cuma belajar dan belajar lagi sih, Muti. Belajar. Kalau ya, kita ya, punya dan kita bagi, otomatis kan kita diisi terus. Diisi terus, Terus nggak mungkin akhirnya kita cuma di satu tempat, pasti kita jalan jauh gara-gara itu. Satu ilmu baru akan ngebuka pintu baru. Satu ngasih sesuatu yang baru akan ngebuka pintu yang lain gitu. Keren. Baik, sekarang kita ngomong soal larinya itu sendiri. Dulu awalnya gimana sih kok bisa tiba-tiba menjadi seleb lari ini? Jadi dari hobi saya kira pasti awalnya hobi lari olahraga, tapi lalu sekarang menjadi pekerjaan. Ini nih gimana ceritanya? Oke, gimana ya? Aku suka bingung mau ditanya mulainya ya. Tapi kalau bilang seleb lari sih aku terus terang nggak ngerasa sih, aku cuma ngerasa ya aku senang berbagi gitu aja. Tapi kalau memang somehow apa yang gue bagi itu punya impact orang lain, aku ngerasa terberkati gitu. Nah, kalau mulai lari sebenarnya awalnya itu ya Muti tahu sendiri ya bentukanku waktu kuliah gitu kan, apakah terlihat seperti olahragawan atau tidak gitu. Aku mungkin bilang lari itu gara-gara terjerumus. Saat itu kan aku punya anak, terus juga aku ngerasa aku nggak fit sama sekali. Aku ngerasa bahwa aku tuh kayaknya harus ada yang berubah dari hidupku ketika anakku lari-lari di mall, aku nggak bisa ngejar. Sesimpel itu. Terus aku ngerasa, wah aku nggak bisa kayak gini gitu, harus ada yang kubenerin berarti. Kalau ini umurnya masih kecil loh, kalau nanti dia tambah gede aku nggak bisa ngejar, mau jadi apa gitu. Dari situ aku maksa diriku untuk belajar lari. Waktu itu nggak langsung suka, nggak langsung senang, ngerasa terpaksa iya gitu. Cuman aku memaksa diriku gitu. Terus somehow dengan berjalannya waktu ternyata ya itu tadi ya, aku ngerasa kalau aku nggak bisa, aku harus belajar sampai bisa gitu. Dari proses aku belajar ke bisa, ternyata aku sangat menikmati, dan ternyata proses belajar dari nggak bisa ke bisaku itu ternyata membuat orang lain pun termotivasi untuk belajar bisa juga gitu. Jadi akhirnya aku ngerasa itu kayak apa ya, kayak sebuah circle yang saling menyemangati, saling memotivasi. Jadi aku juga ngerasa bahwa apa yang aku kerjakan itu ternyata berguna juga buat orang lain, buat hidup lebih baik juga. Ini tambah satu profesi lagi, motivator berarti. Bisa, boleh sekarang hubungi ke nomor di bawah ini masalah. Instagram saya Sarolya Tunas. Baik. Gitu sih, Mo. Jadi kalau dibilang pelari terjerumus awalnya, terus kemudian jadi suka. Ketika jadi suka terus main, tadi gue bilang ya, dimanapun aku ditanam, aku harus tumbuh. Terus jadi ya udah aku gabung komunitas, aku bantu di komunitas, tahu-tahu ya dengan ngasih ternyata dibukain pintu kesempatan, kenalan sama brand ini, kenalan sama brand itu, sampai jadi kayak sekarang jadi profesi. Jadi profesi ya, Baik, tentang lari lagi nih ya. Sekarang ini di zaman milenial ini, saya sebut zaman milenial ini, lari ini mengalami pergeseran nilai saya kira ya. Dulu kan zaman kita masih kecil, saya masih kecil itu lari itu kan apa ya, ini sebuah kejuaraan, turnamen, dan harus dididik dengan disiplin, dan rasanya lari untuk jadi atlet itu kan wah berat sekali gitu ya. Tapi sekarang dengan ada Sarah saat ini, dengan larinya itu kan lari jadi kelihatan enak gitu ya. Dan lari itu menjadi fun gitu ya, dan apa, lifestyle. Sebetulnya apa yang paling menentukan perubahan nilai ini? Memang kalau bisa dibilang lari itu kan dulu kesannya kan serius dan untuk atlet ya Mo. Terus sekarang ini memang mulai kayaknya dari 10-11 tahunan yang lalu, sejak kayaknya mulai ada orang yang suka lari, terus mereka buat komunitas. Terus yang namanya komunitas itu kan biasanya akan menggerakkan sekitarnya, terus ya semakin banyak orang lari. Tapi dibilang turning point-nya sampai jadi lifestyle adalah ketika akhirnya semua hal itu ikut mendukung tren itu. Dalam artian bukan cuman orangnya aja nih, bukan cuman pelarinya tambah banyak, tapi akhirnya ekosistem di sekitarnya, seperti misalnya sarana prasarananya ada, dibangun sama pemerintah. Misalnya kayak di Jakarta ada CFD, atau misalnya perbaikan trotoar, fasilitas orang bisa lari di mana, atau ada sebuah tempat lari yang bagus. Nah itu jadi salah satu faktor pendukung. Nah faktor pendukung yang lain ada juga adalah environment-nya. Apakah ada support system seperti dari brand mana yang udah akhirnya masuk? Karena kalau cuma orang lari aja tapi nggak ada kegiatannya, itu kan juga akhirnya nggak punya sesuatu yang bisa dilakukan. Tapi karena ada brand-brand mulai masuk, mulai ngeliat ini potensial, akhirnya mereka bikin acara, mensponsori acara, atau men-tap in dengan mensponsorin salah satu pelarinya untuk ngebawa brandnya. Nah itu kan jadi kegiatan lari ini tuh maju lagi ke depan. Nah terus kayak sekarang dengan seperti itu ada juga berarti sekarang iklim tambah banyak lagi. Mulai ada yang namanya profesi, berarti sebagai coach itu nyata nggak cuma coach buat pelari profesional, tapi memang udah ada coach yang bisa
untuk pelari-pelari yang kalau kita bilang kan pelari rekreasional gitu. Ya. Nah itu udah merasa Rekreasional. rekreasional. Sip, sip. Jadi pelari rekreasional udah ngerasa pengen belajar lari yang benar. Nah itu juga membuat iklim ada pelatih-pelatih yang bisa hidup dari sana. Terus juga ada kejuaraan-kejuaraan yang ternyata pelari rekreasional juga bisa ikutan dan bisa menang juga. Terus juga produk-produknya juga brand-brand yang membuat produk olahraga juga semakin banyak, semakin variasi, harganya juga bervariasi. Nah itu juga semuanya itu yang membuat sebuah ekosistem menurut aku. Nah ini yang membuat lari ini kalau menurutku masih bisa akan bertahan beberapa tahun, bertahun-tahun ke depan gitu. Oke. Saya kira ada satu faktor yang cukup penting yaitu media sosial. Ini di era milenial ini, dan kalau Sarah hidup di zaman saya pikir lari itu akan jadi berat sekali gitu ya. Tapi sekarang kalau melihat zamannya Sarah ini kan asik gitu ya lari. Nah, saya kira ini yang membuat ini juga medsos ya, yang membuat jadi Sarah pun harus apa istilahnya, cerdas media sosial, harus aware dengan media sosial ini dan memanfaatkan media sosial ini untuk sebuah apa istilahnya, ya inilah hidup gitu ya. Ini hidup yang dirayakan dengan lari. Nah, apakah ada gimana sih menjadi seorang apa istilah saya, influencer gitu ya. Jadi bagaimana cerdas bermedia sosial supaya tidak hanya follower tapi influencer kayak Sarah ini. Oke. Nah, kalau aku ngeliat memang balik lagi ya, salah satu yang memang mendukung iklim tadi adalah memang kita hidup di budaya media sosial. Sementara kan kebutuhan manusia kalau dikerucutkan jadi segitiga itu kan salah satu paling atas itu adalah self actualization. Eksistensi gitu. Dan media sosial ini kan mewadahi dan memberi tempat untuk menjadi tempat eksistensinya orang-orang. Itu juga yang membuatku lari itu salah satu bisa hidup. Kenapa? Karena mungkin orang nggak mau larinya, bukan ngejar olahraganya, tapi ngejar sesuatu yang bisa dia posting di media sosial untuk menunjukkan eksistensi dia bahwa dia melakukan sesuatu gitu. Gitu. Apakah salah? Tentu tidak, gitu kan. Jadi kan yang penting adalah orang pada outputnya jadi olahraga gitu. Nah, kalau dibilang soal bermedia sosial, kan dulu kan kalau sama Moti sama Romo Is kan dulu belajar kan pendidikan agama Katolik dan audiovisual. Aku masih ingat banget dari dulu ada satu sampai sekarang aku pegang, medium is the message. Medium is the message ya. Nah, kalau sekarang mungkin dibilang kalimat itu apakah masih relevan? Menurutku itu berubah tema menjadi personal branding. Nah, masih tetap jadi siapa sih yang ngomong ini, siapa yang ngomong dan bagaimana cara dia ngomong. Nah, kalau di media sosial ini sebetulnya personal branding gitu. Jadi gimana orang melihat dirinya sebagai sebuah brand, sebuah sesuatu yang memang kita konstruk dan itu yang mau kita tampilkan ke publik gitu. Nah, aku melihat diri, nah gitu. Ini keren ini. Saya perlu belajar banyak ini. Nah, misalnya jadi kayak aku gitu ya. Tapi dibilang apakah aku memang dari awal di Instagram terus memang membuat sebuah personal branding? Enggak sih gitu. Memang kebetulan aku menjalani dari suka pelan-pelan suka tahu-tahu ternyata personal brandingku udah terbentuk dan yang sekarang aku lanjutin aja. Jadi kayak misalnya aku personal branding itu kan berarti kan bagaimana aku mempersepsikan diriku sendiri dan bagaimana orang lain menangkap persepsi itu. Nah, jadi ketika orang misalnya ngelihat Sarah personal brandingnya apa, orang-orang bilang pelari, kayak Moti gitu aja kan langsung Sarah pelari gitu kan. Ya udah, aku harus berarti sekarang di sosial media itu orang-orang harus selektif. Personal branding seperti apa, citra diri seperti apa yang mau dikenal. Misalnya emang saya mau dikenal sebagai sport entusias gitu istilahnya gitu ya. Berarti konten seperti apa yang harus diciptakan? Konten seperti apa yang harus diisi? Apakah sambat-sambatan sambil ngerokok? Ya udah beda itu konteksnya gitu. Atau apakah kalau misalnya memang pengen sport entusias, berarti kontennya apa? Apakah cuma dengan konten lari? Nah dari situ biasanya aku ngeklasifikasi lagi dengan aku menceritakan di sosial media. Biasanya tuh komponen tuh biasanya ada 3 tuh kalau misalnya MO3. Ada berapa komponen menurutku itu relevan banget untuk menjadi sebuah approach di sosial media. Pertama itu memang storytelling. Karena pada akhirnya orang itu akan pengen mendengarkan cerita. Pengen tahu apa sih yang lo lakuin, gitu. Apa sih yang kamu lakuin. Nah itu makanya Instagram punya Instagram Stories. Di mana orang dalam konteks 15 detik itu bisa menceritakan apa yang dia kerjakan setiap hari banyak. Kayak real, jadi konsep kemudian kedua real time. Jadi nggak kalau misalnya konten YouTube atau misalnya konten atau apa dulu ya konten media cetak itu kan membutuhkan waktu untuk proses peliputan, proses penulisan, kemudian proses cetak. Nah kalau ini kan dalam real time itu orang bisa langsung lihat
orang bisa langsung menyaksikan, orang langsung dapat impact. Nah cuman memang negatifnya adalah orang bisa jadi langsung lupa, langsung skip. Tapi memang dengan begitu harus terus tuh. Makanya 15 detik konsisten. Jadi selalu bite size, small content, real time dan relevan dengan kejadian langsung gitu. Kayak micro moment gitu, langsung kejadian, ambil, share, ambil, share, ambil, share. Nah itu yang konsistensi yang kayak gitu yang akhirnya mendukung storytelling di zaman sosial media kayak Instagram sekarang. Ini yang namanya cerdas media sosial itu kayak gini nih. Jadi sebenarnya hidupmu meskipun pelari sebenarnya tidak jauh-jauh amat dari yang kita hidupi sebelum ini ya, dengan dunia film, dengan dunia konten dan tetap baliknya kan sekarang makanya storytelling tadi saya suka storytelling sekali. Makanya sebenarnya kalau dibilang sekarang profesi, apakah profesi itu influencer? Bukan. Biasanya kalau orang biasa influencer itu adalah cara orang lain melihat. Tapi biasanya kalau kita sendiri ngeliat diri kita adalah content creator. Digital content creator, karena kita memang untuk bercerita kita akan mikir gitu. Kita mau menyampaikan ini. Berarti konten seperti apa yang menarik, konten seperti apa yang engaging, konten seperti apa yang akan bikin interaksi jalan terus gitu. Itu gue banget itu. Tetapi sayangnya saya belum bisa mempraktikkan itu. Saya sudah terlalu tua untuk sampai ke situ kayaknya. Oke, baik Sar. Ini gini nih, sekarang ini contoh nih. Ini anak muda zaman now ini ada istilah yang sangat terkenal, mager, malas gerak nih ya. Nah, gerak aja malas apalagi lari. Nah, gimana caranya Sarah ini encouraging people untuk mau berlari dan mau membujuk orang bahwa lari itu asik loh, lari itu sehat loh. Itu gimana sih caranya? Nah, kalau itulah makanya aku bilang enaknya zaman sekarang ada di zaman sosial media. Tidak perlu, misalnya ketika untuk mengajak orang lari, tidak perlu mengajak orang itu lu harus suka lari. Caranya banyak, bisa dengan cara dengan kita lari. Ya udah kita lari, dengan kita lari ada yang bisa kamu ceritain loh. Kamu bisa memposting sesuatu loh gitu. Atau dengan kamu lari kita bisa jadi jalan-jalan kemana loh gitu. Jadi kalau aku selalu percaya kalau kamu nggak suka lari ya nggak apa-apa. Mulai aja dengan ya udah kamu lari sebagai bentuk bahwa kamu mau menceritakan sesuatu gitu. Sebuah konten yang mau kamu bagikan gitu. Nah, terus dari situ ya biarkan tuh berproses sendiri gitu. Makanya aku selalu caraku mengemas lari itu bukan selalu dengan yang serius banget, tapi lebih ke bagaimana lari itu menyenangkan. Kebahagiaan setelah lari. Nah, itu kan yang akhirnya nanti bisa ngeliat orang kayaknya seru ya. Coba deh gitu. Jadi sebenarnya lari itu lebih sekarang dilihat sebagai medium ya, tetapi message-nya kan storytelling itu kan. Storytelling. Jadi cerita dengan kehidupan itu ya. Dan mediumnya adalah lari ini. Ya lari, bagi lari. Soalnya kalau aku ngeliat bisa jadi akhirnya jadi sama-sama saling mendukung aja sih, Muti. Jadi apakah memang akhirnya lari itu jadi mediumnya, apakah justru lari itu jadi goalnya, atau pada akhirnya tujuannya apa sih? Ketika semua itu akhirnya membuat kita bergerak, ya udah berarti goalnya kan tercapai. Ya, gitu. Apakah mau lewat lari, apakah mau lewat sebenarnya lari, apakah lari jadi utama, atau apakah lari hanya sebagai jadi konten, itu kan akhirnya persepsi publik. Nggak ada masalah, semua goal tercapai. Nah itu sih menurutku. Wah, ini keren ini, baik. Nah, Sar, ini sekarang kan kita masih di masa pandemi ini ya. Kalau saya jalan di mana-mana itu orang sekarang banyak bersepeda dan orang bersepeda itu makin banyak dan konon katanya ini adalah olahraga cara bersenang-senang yang paling sehat dan aman. Bagaimana dengan dunia lari? Apakah juga pelari ini semakin banyak di era pandemi ini dan apakah juga ini sebagai olahraga yang aman dan sehat juga? Dibilang sebenarnya kalau olahraga aman dan sehat, sebenarnya pada dasarnya olahraga itu pasti aman dan sehat. Tapi cara melakukannya apakah aman dan sehat gitu. Nah, olahraganya aman dan sehat, cara melakukan aman dan sehat, dan biasanya sebenarnya yang membuat tidak aman dan sehat adalah kan misalnya abis sepedahan, abis olahraga, nggak mungkin terus langsung pulang kan. Biasanya kan yang dicari setelah olahraga adalah kumpulnya, kebersamaannya, nongkrong barengnya, makan barengnya. Itunya sih yang sebenarnya agak-agak dibilang gak sehat mungkin di situ, karena nggak mungkin kita cuma sekedar kumpul, sekedar lari bareng, terus nggak ngapa-ngapain seluruhnya. Nah, tapi kalau dibilang tadi jumlah pelari, yang pasti jumlah orang yang sadar bahwa dia harus hidup sehat, bahwa dia harus berolahraga itu meningkat. Secara statistik, aku kebetulan juga sempat bikin researchnya kemarin untuk keperluan salah satu brand. Memang itu naik kok, jumlah orang, kesadaran orang untuk berolahraga itu naik. Apakah wujudnya bersepeda, berlari, atau kebetulan workout, dengan sekarang ada tren workout virtual,
samanya semuanya grafiknya naik gitu. Ada orang-orang mungkin nggak menyebut dirinya pelari, tapi mereka mulai tiap pagi jalan kaki keluar, coba jogging jalan. Jadi kalau aku ngeliat memang kebutuhan orang, kesadaran orang akan hidup sehat di era pandemi itu meningkat. Oke. Baik, sekarang juga ada tren, bukan tren ya, atau apa ya istilahnya, tren atau bukan, yaitu run for charity. Ya, saya beberapa waktu yang lalu ikut, tapi saya tidak lari jalan kaki. Tapi saya punya kilometernya lah. Bangga nggak lo? Oh, bangga sekali. Nah, apakah Sarah juga melakukan hal-hal semacam ini? Jadi berlari untuk sesama gitu. Iya, jadi kalau sebenarnya charity run ini memang sebuah tren yang udah, kalau di luar negeri itu udah lama banget ya. Cuman kalau di Indonesia kayaknya itu mulai naik sejak charity run ini mulai naik sejak berapa tahun? 5 tahun yang lalu. Dan memang peminatnya tambah hari tambah banyak. Secara statistik yang dikumpulkan oleh salah satu fundraising hub-nya, yang memang itu memang menunjukkan bahwa peminat orang yang melakukan charity run itu tiap hari yang meregister tambah banyak. Gitu. Jumlah kaus yang isunya yang mau dicari buat donasi juga semakin banyak. Bahkan kayaknya semua isu sekarang bisa dijadikan isu untuk charity run gitu. Itu makin naik dan jumlah donasi per tahun tambah naik gitu. Kalau dibilang aku melakukan, iya biasanya aku memang punya satu support campaign yang charity run itu, aku yang bikin, aku yang arrange juga. Untuk salah satu ada klub lari di Pangalengan tuh. Tapi untuk aku sendiri beberapa kali juga aku sempat bikin dan sempat ikutan juga fundraising dengan lari di acaranya ada Save the Children, sama kemarin baru aja minggu lalu aku charity run di acara Westlake Ultra. Seru ya, lucu sih sebenarnya itu. Sebenarnya kalau menurutku charity run itu nggak cuma sekedar lari dan ngumpulin ini, karena untuk meminta orang berdonasi itu bagian dari cara kita berkomunikasi dan melakukan marketing diri sendiri sih Mo. Gitu. Kalau enggak soalnya donasinya nggak akan kumpul banyak. Kalau dari situ kan kita harus rajin cerita, rajin posting, rajin bilang aku lagi melakukan ini loh, support aku gitu. Harus selalu diinfo gitu. Itu jadi ya menarik dan butuh strategi tersendiri sih kalau menurutku. Baik, ya, ini menarik sekali. Baik, ini menjelang akhir-akhir pertanyaannya toh. Sekarang apakah ada tip-tip yang baik diketahui oleh orang muda yang ingin memulai? Jadi saya belum pernah lari ya, tapi pengen, kok asik sih lari kayaknya, lalu ingin memulai. Tips-tipsnya apa biasanya? Sebenarnya tips ini bukan cuma buat anak muda sih, bahkan mungkin buat motivasi. Buat saya juga. Ya? Mau mulai juga. Besok saya akan berlari. Jalan kaki kali ya. Itu sebenarnya kalau aku dibilang tips, kalau mau mulai lari, jangan pikirin bahwa kita harus lari gitu. Kalau kita yang nggak pernah lari terus memang langsung harus lari, nggak akan bisa. Aku pun ketika mulai itu, aku 200 meter aku berhenti kok, udah nggak mau lagi. Yang sebuah kesadaran harus kita sadarin adalah mulai itu pelan-pelan. Jadi kalau memang ada keinginan itu, mulailah memang dengan jalan kaki. Tapi namanya olahraga, namanya olahraga itu kan sesuatu yang rutin. Jadi buat rutin dulu aja. Misalnya jalan kaki, aku mentargetkan diriku sendiri untuk jalan kaki 3 kali seminggu. Lakukan itu 2 minggu, tambah volumenya. Bisa jadi dari 3 kali nambah 4 kali. Terus misalnya udah lakuin 2 minggu lagi, mulai tambah tuh, udah rutin jalan, mungkin durasinya ditambahin, atau mungkin sekarang tambah jogging. Jadi misalnya sekarang jogging 200 meter terus jalan kaki gitu. Harus bertahap sih ya, menikmati prosesnya, dan emang gak harus mikir bahwa harus lari, gak ada yang mengharuskan kok. Gitu. Baik, ini ada pertanyaan lagi, sampai kapan Sarah akan terus berlari? Sampai hidup membawa saya ke tikungan berikutnya mungkin. Terlalu banyak tikungan hidupmu. Aku nggak tahu, tikungan hidupku banyak sekali, tapi sampai saat ini aku ngerasa semua, terus terang ya, aku ngerasa bahwa yang tadi Moti bilang banyak yang kerjakan, banyak melakukan, itu tuh memang membawa aku semua ke titik ini gitu, ke titik yang mensupportku sebagai sekarang Sarah sebagai pelari. Tapi Sarah sebagai pelari ini baru bisa jadi seperti sekarang memang setelah melalui semua ini. Aku punya fondasinya di pendidikan agama, aku punya skill di film dan di digital content, terus aku punya skill di makeup artist, mungkin itu lebih ke bagaimana aku melihat sebuah desain, melihat sebuah hal menarik itu seperti apa. Kemudian MC atau apa, mungkin kan cara aku berkomunikasi. Nah semua itu sekarang aku ngerasa sebagai sebuah puzzle yang melengkapi bahwa udah komplit di sini. Dan kebetulan memang dilari gitu. Jadi apakah aku akan
pindah jurusan lagi atau sampai kapan akan lari, ya aku sih ngerasa sekarang kayak jalannya udah di sini. Jalannya di situ di ya, sini, oke. jadi mungkin ya. Dan terus aku satu sih motif, aku ngerasa aku menemukan hidup di lari karena lari ini nggak cuma buatku sendiri. Ketika aku lari, aku merasa berdaya. Ya. Dan ternyata selain aku merasa berdaya, aku juga bisa memberdayakan orang lain. Oke. Jadi aku merasa bahwa iya jalannya memang menyenangkan di sini kok, karena aku nggak cuma dapat berkat buatku sendiri, tapi memang aku juga bisa menyemangati banyak orang lain. Oke, sekarang terakhir closing statement untuk orang muda supaya orang muda itu mau berlari, ya, bukan lari dari kenyataan tetapi lari untuk mengejar mimpi-mimpi mereka. Boleh ngomong di kamera situ. Oke, kalau supaya mau lari, mulai aja dulu sih. Nggak perlu ditanya bahwa bagaimana harus melakukannya, saya bisa atau enggak. Jalanin dulu, tadi aku bilang pelan-pelan, mulailah dengan berjalan kaki, mulailah dengan nambah sedikit-sedikit. Karena pada satu titik, kalau tadi kita ngerasa lari itu adalah dari kenyataan, kita akan merasa dengan berlari kita menuju satu tujuan. Kita belajar bahwa walaupun berat, nyata kita mengarah pada sesuatu, dan ketika kita mencapai tujuan akhirnya, itu rasanya itu kayak pemenang dunia deh udah. Jadi terus mungkin bisa aku bilang cobalah terus sampai kita bisa nemuin titik itu di mana kita merasa puas dengan pencapaian kita pada saat ini. Gitu. Baik, terima kasih Sarah atas waktunya dan ngobrol-ngobrolnya. Sar, ini ada kenang-kenangan dari kami, tapi harus langsung dipakai saat ini. Ya. Jadi lihat ada apa ini? Ada t-shirt. Nah, lihat harus dipakai nih. Apa ini? Coba aku lihat ya. Alah. The Vol, ini bahasa Prancis. Coba dilihat, diarahkan ke sana ya. Ini The Vol, I am flying, saya terbang. Itu sama artinya. Dan kata-kata ini adalah diambil dari cuplikan film Titanic. Saat adegan yang paling romantis yang dimainkan oleh Kate Winslet dan DiCaprio ada di anjungan kapal. Lalu DiCaprio di belakangnya itu, lalu Kate Winslet, dan dia membuka mata dan I'm flying gitu ya. Tapi ini sih berarti aku suka nih motif. Ini juga mungkin kali ya bisa meng-closing tadi statement. Betul. Temukan satu titik dalam hidup sampai kita bisa merasa bahwa kita tuh lagi terbang. Lagi terbang. Jadi ini tidak sekedar lari tapi terbang. Oke. Saya pakai mau ya. Oke, dipakai. Ya. Sampai terharu. Aku pada diundang motif kesini aja kayak. Dan guys, kalau kalian juga pengen kaos ini bisa beli di Motivi di Kampung Media yang sekarang ini juga ada souvenir yang kita jual, dan kaos-kaos seperti ini dengan cuplikan-cuplikan film itu ada di sini. Lihat, ini Sarah siap lari mau pulang ke Bogor dengan pakaian ini. Baik, terima kasih ya. Makasih banyak, habis ini lari dulu ya. Jadi kita lari sebentar bareng di kan sekitar kita kan? Kita. Saya jalan aja. Kita kan. Oke guys, itu tadi obrolan dengan Sarah Lea Tunas yang sekarang ini berlari, dan saya kira pesan terakhir cukup baik. Kita jangan lari dari kenyataan bahwa kita saat ini tetap harus menghadapi pandemi yang masih cukup membahayakan hidup kita, tetapi mari kita hadapi bersama dan kita harus terbang, kita harus lari untuk mengejar mimpi-mimpi kita. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.